Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi langsung saja ya tanpa perlu banyak intermezzo kita masuk ke pembahasan kitab Ihya Ulumuddin bab adab makan, bagian yang kedua mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum makan. Ya, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u ayyuhsina al-jilsata ala sufrati fi awwal julusihi wa istadimaha. Kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jassa lil aqli ala rukbatayhi wa jalasa ala dhahri qadamaihi. Poin yang keempat yaitu seseorang itu membaguskan posisi duduknya dan dia itu makannya itu tetap ya makanannya ditaruh di atas nampan. Nah, posisi itu dipertahankan ya sejak awal duduk. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW. Namun beliau itu terkadang duduk bersila di atas kedua lutut beliau dan beliau duduk di atas punggung kaki ya, duduk sila lah ya. Wa rubbama nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Dan terkadang beliau itu mengangkat kaki kanannya dan duduk di atas kaki kiri. Ini ya kurang lebihnya. Wa kana yaqulu la akala yaqulu la aqulu muttaqian innama ana abdun aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisu al abdu. Dan beliau itu bersabda, saya itu tidak makan dalam kondisi duduk bersender. Sesungguhnya saya itu hamba, saya makan sebagaimana makannya hamba dan saya duduk sebagaimana duduknya hamba. Wa syurbu muttaqian makruhun lil ma'idati aidan. Nah, minum dalam kondisi duduk bersender itu juga hukumnya makruh ya. Karena itu tidak baik untuk lambung. Aidan juga ya. Wa yukrahu al-aqlu na'iman wa muttaqian illa ma yutanaqqalu bihi minal hububi. Hukumnya makruh makan dalam kondisi tidur atau duduk bersender kecuali kalau yang dikonsumsi itu adalah biji-bijian ya. Rawiya an Ali radhiyallahu anhu annahu akala ka'kan ala tursin wa huwa mutajiun wa yuqalu munbatihun ala batnihi wal arabu qad taf'aluhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau itu pernah makan kue kakun ya atau roti di atas tameng dan beliau makannya itu dalam kondisi tidur miring. Nah, akan tetapi dikatakan bukan tidur miring namun tidur melumah. Apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesia. Tidur melumah di atas perut. Ya, maksudnya tidur melumah ya. Nah, orang Arab itu makan kue dalam kondisi seperti itu kadang ya. Kadang orang Arab itu melakukan hal demikian. Nah, itu untuk poin keempat, membaguskan posisi duduk ya dan makanannya itu tetap ditaruh di atas nampan dan itu dipertahankan dari awal sampai selesai makan. Poin yang kelima, al-khamisu ayyan wiya bi aqlihi ayyataqawwa bihi ala taatillahi ta'ala. Yang nomor 5, seseorang itu ketika makan itu niat supaya bisa kuat untuk menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Liyakuna muti'an bil aqli wa la yaqsudu at-taladuda wa tana'uma bil aqli. Supaya seseorang itu dengan makannya, dengan barokah makan itu orang tadi menjadi orang yang taat, kuat untuk melaksanakan taat dan orang tadi itu tidak bertujuan untuk lezat-lezatan dan enak-enakan dengan makanan. Qala Ibrahimu bnu Syaibana mundu samanina sanatan ma akaltu syai'an li syahwati. Ibrahim bin Syaiban mengatakan sejak 80 tahun yang lalu mundu samanina sanatan sejak 80 tahun saya itu tidak makan sesuatu karena syahwatku, karena keinginanku. Nah, waya zimu atau wa izumu saya lupa ma'ada nika ada taqlinil aqli fa innahu idza akala li ajri quwwatil ibadati lam tas sadaqa yasduku lam tasduq niyatuhu illa bi aqli maduna syabai. Nah, kemudian seseorang itu berkeinginan kuat bersamaan hal itu untuk menyedikitkan makanan karena ketika seseorang itu makan dengan tujuan kuat melaksanakan ibadah maka niatnya itu pasti makan sebelum kenyang.
Fa inna syab'a yamna'u minal ibadati wala yuqawi 'alaiha. Karena sesungguhnya kenyang itu bisa menjaga ibadah dan membuat seseorang itu tidak kuat untuk ibadah. Fa min darurati hadhihi niyati kasru sahwati wa isaru qanaati ala tisai. Nah, di antara poin penting dari niat ini yaitu mendidik syahwat atau di sini konteksnya itu menghancurkan syahwat ya. Tapi syahwat itu nggak bisa dihilangkan, tapi dididik ya. Menekan hawa nafsu atau syahwat serta mendahulukan sifat qanaah dibandingkan luas-luasan, dibandingkan tidak qanaah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi hasbu bani adama laki mahatun luqaimatun ya. Yakumna sulbahu atau yukimna sulbahu fa illam yaf'al fa sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun lin nafasi. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang diisi oleh manusia, maksudnya di sini itu wadah ya, tidak ada satupun wadah yang diisi oleh manusia yang lebih jelek ketimbang perutnya. Cukup bagi manusia atau anak Adam itu beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang rusuknya ya, intinya itu supaya intinya kuat saja, jangan sampai berlebih-lebihan. Akan tetapi jika seseorang itu melakukan itu, maka bagiannya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas ya, untuk udara. Wa min darurati hadhihi niyati alla yamudda al-yada illa ta'ami illa wa huwa jai'un. Nah, poin penting dari niat ini adalah seseorang itu tidak untuk makan atau tidak makan kecuali kalau dia itu memang benar-benar lapar. Fayakunu al-ju'u ahadama la budda min taqdimihi 'alal aqli. Sehingga lapar itu merupakan satu-satunya alasan bagi orang tadi untuk makan. Sumayam bagi ayyarfa'a al-yada qabla syab'i. Kemudian seyogyanya seseorang yang makan itu menghentikan makannya sebelum kenyang. Wa man fa'ala dzalika istaghna 'anit tabib. Nah, siapapun yang bisa melakukan hal itu, seseorang tadi itu tidak perlu dokter. Nah, itu. Wasatati faidatu qillatil aqli wa kaifiyatu at-tadriji fi taqlili minhu fi kitabi kasri syahwati ta'ami min rubu'il muhlikati insyaallah ta'ala. Nah, mengenai faedah sedikitnya makan serta cara untuk sedikit demi sedikit mengurangi makanan itu akan dibahas di dalam kitab mendidik ya, atau menghancurkan syahwat makanan. Dan ini masuk dalam kategori rub'ul muhlikat, seperempat hal-hal yang bisa mencelakakan manusia insya Allah. Nah, itu untuk poin yang kelima, yaitu dia niat dengan makanannya tadi itu untuk bisa kuat menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keenam, as-sadisu ayyardo bil mawjudi minar rizqi wal hadiri minat ta'ami. Nomor 6, seseorang atau orang yang makan itu ridho dengan rezeki yang ada serta makanan yang sudah dihidangkan. Wala yajtahidu fit tana'umi wa talabi ziyadati wa tidari udumi atau udumi. Dan seseorang tadi itu tidak berusaha enak-enakan, tidak berusaha mencari makanan tambahan, serta tidak berusaha untuk menunggu lauk. Bal min karamatil khubzi alla yang tadira bihi al-udum. Bahkan termasuk salah satu kemuliaan roti adalah tidak perlu dikasih lauk atau topping ya, dimakan roti apa adanya itu bisa. Waqad warada al-amru bi ikramil khubzi. Telah datang perintah untuk memuliakan roti. Wa kullu ma yudimu ar-ramqa, dan segala hal yang bisa mengekalkan nyawa atau memperpanjang durasi nyawa ya. Wa yuqawi al-ibadi, dan hal-hal yang bisa menguatkan ibadah. Fahuwa khairun kasirun, itu merupakan kebaikan yang banyak. La yang bagi ayustaqara, itu tidak seyogyanya untuk dihina. Bal la yang tadiru bil khubzi as-salata wa in hadara waqtuha idza kana fil waqti muttasiun. Bahkan seseorang itu tidak perlu untuk menunggu sholat gara-gara roti ya, meskipun waktu sholat itu sudah hadir, selama waktu sholatnya tadi itu longgar ya. Qala sallallahu alaihi wasallam idza hadara al-asya'u wal isya'u fabda'u bil asya'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan malam dan waktu sholat isya telah hadir, maka dahulukanlah makan malam ya, gitu ya.
Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imami wa la yaqumu min asyaihi. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau itu makan malam, ya, beliau itu juga mendengar bacaan imam, bacaan sholat isya, ya, dan beliau itu tidak beranjak dari makan malamnya, dihabiskan dulu, nggak sampai ditinggal. Nah, karena waktu isya itu emang lama, ya. Wa mahma kanatin nafsu la tatuku ila ta'ami wa lam yakun fi ta'khiri ta'ami dararun fal aula taqdimus sholati. Nah, manakala nafsu ini tidak ingin makan, serta kalau makan malamnya itu diakhirkan tidak masalah, tidak menimbulkan bahaya, maka lebih baik mendahulukan sholat atau sholat isya. Fa amma idza hadara at-ta'amu wa uqimatis sholatu wa kana fit ta'khiri ma yubarridu at-ta'ama aw yushawwisu amrahu fataqdimuhu ahabbu inda ittisa'il waqti. Nah, namun jika makanan itu sudah dihidangkan, sedangkan waktu sholat itu sudah masuk, ya, dan manakala makanan ini kalau ditunda itu bisa membuat makanan tadi itu dingin atau mengganggu konsentrasi sholat orang tadi, kalau misalkan orang tadi itu mendahulukan sholat, maka lebih baik dia mendahulukan makan ketika waktu sholatnya itu longgar, ya. Takotin nafsu aulam tatuk, baik nafsu itu kepingin makan atau tidak kepingin makan, li umumil khobari, karena umumnya khobar. Nah, maksud dari umumnya khobar ini wallahu a'lam, ya. Wali annal qalba la yakhlu anil iltifati ila ta'ami al maudu'i wa illam yakunil ju'u ghaliban, dan dikarenakan hati itu tidak bisa lepas dari condong ke makanan yang sudah disajikan meskipun dalam kondisi tidak lapar, ya. Kalau namanya hidangan sudah disajikan, meskipun kita tidak lapar, itu tetap kita kepingin makan, ya, gitu. Itu untuk poin yang keenam. Jadi seseorang tadi itu ridho dengan makanan yang sudah disediakan, ya, atau rezeki yang sudah ada. Yang nomor 7, asabi'u ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'ami walau min ahlihi wa waladihi. Nomor 7, seseorang itu berusaha supaya makanan tadi itu dikonsumsi oleh banyak tangan atau banyak orang, meskipun bersama istri dan anak-anaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkumpullah kalian untuk makanan kalian, semoga kalian itu diberkahi fihi, di dalam makanan kalian. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdahu. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sendiri, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairu ta'ami ma kasurat alaihi al-aidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan adalah makanan yang dikonsumsi oleh banyak tangan. Jadi karena makanan yang banyak tangan itu tidak akan dihisap. Jadi makanan satu nampan dikonsumsi oleh banyak tangan atau banyak orang itu tidak, insya Allah tidak akan dihisap. Saya dengar redaksinya itu dari ustadz saya seperti itu. Nah, jadi itu untuk pembahasan bagian yang kedua mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu makan. Ada 7 poin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bab kedua atau bagian kedua mengenai adab ketika makan, insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.